Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin, beliau mengutip kisah yang cukup menarik dan menjadi renungan kita bersama, yaitu di saat zamannya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, khalifah yang terkenal tegasnya, terkenal adilnya. Beliau ini selalu menerima banyak tamu. Di antaranya ada seorang ayah dan anaknya yang hendak bertemu mengadukan terkait perilaku putranya yang seringkali durhaka, seringkali tidak taat kepada orang tuanya. Umar bin Khattab sangat bijak mendengarkan curhatan ayah dari sang anak ini. Wahai khalifah, innabni ya'uquni, sesungguhnya anakku ini sering menyakitiku, sering durhaka kepadaku. Lantas sahabat Umar bertanya, apakah anakmu ini sudah kau didik menurut ilmu agama? Sudah kau didik dengan ilmu-ilmu Al-Quran? Begitu juga Khalifah Umar ini bertanya kepada anaknya, wahai anak, apakah orang tuamu ini sudah mengajarkan seperti yang saya sampaikan tadi, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran? Jawaban sang anak, tidak. Ayahku ini tidak memberi nama yang baik kepadaku. Yang kedua, ayahku tidak mengajarkan mana kebaikan, mana keburukan. Saya tidak diajarkan ilmu-ilmu agama. Akhirnya saya berani kepada orang tua karena apa? Karena tidak mengetahui ilmu-ilmu yang harus saya ketahui. Pendek cerita, setelah mendengar curhatan sang anak dan sang ayah ini, akhirnya Umar bin Khattab menyimpulkan, wahai sang bapak, sebetulnya dalam masalah ini kamulah yang durhaka kepada anakmu. Jangan salahkan anakmu bila sang anakmu tidak dididik dengan ilmu agama, tidak dididik Al-Quran, tidak dididik dengan ilmu tata krama. Akhirnya dia berani kepadamu ini gara-gara kesalahanmu. Kisah ini perlu dijadikan renungan kita bersama, bahwa saat ini banyak orang tua dengan mudah menyalahkan anak-anaknya. Padahal tugas orang tua ini di samping harus memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Karena kelak pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Ketika namanya ini kurang baik, niscaya kita akan merasa malu di hadapan semua manusia. Begitu juga peranan ilmu agama perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mengenal siapa Tuhan kita. Karena saat ini perkembangan zaman yang luar biasa, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, orang tua harus mengikuti. Karena banyak sekali anak-anak kita ini melakukan hal-hal yang kurang terpuji, dikarenakan lingkungan yang membentuknya, dikarenakan orang tua yang kurang perhatian kepada anak-anaknya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari siksa neraka. Ayat ini memberi gambaran kepada kita sebagai orang yang beriman perlunya menjaga diri kita jangan sampai kita bisa masuk neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya adalah kita seringkali melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Kita menyadari tapi kita melakukan. Bahkan seringkali kita meremehkan. Walah, buat apa? Dosa kecil, santai. Kita mudah meremehkan, padahal kadangkala kita meremehkan dosa-dosa yang kecil ini mengakibatkan kita melakukan dosa-dosa yang besar.
Dan yang paling penting, bagaimana caranya setelah kita mampu meredam diri kita dari hal-hal maksiat, kita perlu melakukan hal-hal positif walaupun itu kecil. Karena kadangkala hal-hal yang kecil inilah kita tidak tahu, di situ menjadi sarana Allah menerima amal kebaikan kita. Banyak kisah para sahabat, para tabi'in, dosanya diampuni ini gara-gara masalah sepele. Misalnya Umar bin Khattab, seperti dalam keterangan kitab Uskuriyah, beliau ini diampuni gara-gara masalah burung prit. Kenapa dengan burung prit? Suatu ketika anak-anak bermain dengan burung prit yang ditaliin benang, lantas diterbangkan, ditarik kembali. Melihat kejadian ini, sahabat Umar sangat kasihan dengan burung tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab membayarnya, lantas melepaskan burung tersebut. Amalan kecil ini ternyata membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, imam panutan seluruh dunia ini pun, beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara masalah sepele. Apa itu? Di dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih pertama kali, beliau ini menuliskan sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad adada ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Sholawat ini beliau tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Ternyata membawa dampak besar bagi Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau meninggal dunia, salah satu teman-temannya bermimpi bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, lantas bertanya, bagaimana keadaan Anda di alam kubur? Alhamdulillah, Allah telah mengampuniku. Gara-gara apa? Gara-gara sholawat. Maka dari sini peranan kita jangan mudah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan tersebut menjadikan sarana Allah ridho kepada kita. Dan bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita? Tidak lain adalah dengan cara bin nushi, kita memberikan nasihat, wa ta'dib, mengajarkan tata krama. Bagaimana tata krama dengan Allah, bagaimana tata krama dengan Rasulullah, dan kepada sesama umat Islam. Dengan mudahnya bagaimana caranya kita belajar, di antaranya sholat. Ini mengajarkan dimensi kehidupan. Sholat diawali dengan takbir, ini mengisyaratkan Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang berhak sombong. Dan sholat ini diakhiri dengan salam, mengisyaratkan kepada kita agar umat Islam di samping menjaga hubungan baik dengan Allah, harus baik dengan sesama manusia. Assalamualaikum, kita noleh kanan. Ini menandakan orang Islam harus mampu memberikan keselamatan, memberikan inspirasi kepada orang lain. Bahkan di dalam tahiyat kita selalu mendoakan Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kita selalu minta keselamatan, khususnya kepada orang-orang ibadillah sholihin, orang-orang baik, baik yang kita kenal ataupun tidak, yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Dari sini kita tahu